siang hari ini. Shalom semuanya. Masih semangat, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami anak muda-Mu Tuhan, Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh hadir di tempat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami rindu persembahkan syukur kami. Segala yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan. Biar yang kami kerjakan siang hari ini bahkan seterusnya boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Tuhan pimpin sertai ibadah kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini, melawat dan menjamah setiap kami, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami dengan segala keadaan yang kami bawa siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih tahu yang terbaik buat setiap kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Berkuasalah, beracaralah siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita hidup, boleh lambaikan tangannya. Allah kita hidup, amin. Amin. My Redeemer lives. Sukacita kami penuh karena Engkau ada dalam kami, Tuhan Yesus. Dapat rasakan kasih-Nya tengah badai.
Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu. Kalau yang terbaik dari dirimu Engkau berikan buat kami. Kau sudah melakukan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar Tuhan.
kasih Bapa. Yang Kau lakukan buat kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kaulah Bapa kami, Kaulah Tuhan kami, sobat kami yang setia, pribadi yang selalu dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami rindu dengar isi hati-Mu kembali buat setiap kami. Biar kami terus diubahkan, diajar melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan memberikan setiap kami kekuatan untuk kami boleh lakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih siang hari ini menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Wow, puji-pujian yang sama-sama kita senangi. Sudah on. Thank you. Allah di pihak kita, Allah bersama kami. Katakan amin. Allah Immanuel, Allah bersama kita, Allah di pihak kita, Allah di dalam kita, Allah manunggal dengan kita. Wow, kalau Allah bersama kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Katakan tidak ada. Katakan tidak ada. Kanan kiri, tidak ada. Oh Tuhan, terima kasih. Bertahun-tahun saya bergumul, saya bermasalah dengan ketakutan yang namanya dosa, yang namanya mati, maut, neraka, itu ya. Tapi setelah sungguh-sungguh baca, sungguh-sungguh merenungkan, sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan, Alkitab dahsyat saudara. Firman Tuhan yang tertulis, ya. Masalah terbesar tidak cuma saya, kita ya, semua manusia ya, dosa beres semua di atas kayu salib, Tuhan Yesus tanggung. Katakan amin. Wow, katakan terima kasih Tuhan. Ketakutan kita nggak cuma saya ya, kita ya, ternyata semua, nggak cuma saya ya. Apa? Maut, kematian kekal, Tuhan sudah bereskan semua dalam kubur yang kosong. Yesus bangkit dari kematian, katakan amin. Nggak mungkin bangkit sehari, 2 hari bisa, 3 hari, 4 hari, nggak mungkin. Katakan sama-sama, nggak mungkin. Ayo anak-anak muda, hari ini mengalami tidak mungkin apa? Ayo, mati 3 hari aja bangkit. Apalagi yang tidak mungkin? Coba hitung, catat, apalagi yang tidak mungkin kamu muda. Jangan main-main loh. Jangan main-main, saudara punya Tuhan. Jangan menyepelekan, jangan merendahkan kuasa Tuhan loh. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan loh. Katakan kanan kiri, jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Tuding ya. Jangan diculek, jangan dituding. Oh, enggak berani ya. Tuding dulu. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Oh, ada yang enggak punya jari ya. Aduh. Olahraga dulu. Saya 4 kali khotbah hari ini ya. Siapa di sini angkat tangan? Oh, belum selesai pertanyaannya ya. Siapa sini yang suka nonton drakor? Yang enggak ngaku suka film drakor? Drama Korea. Berapa kali saya nemeni anak saya Briana nonton drakor. Ada Yoon Byul, ada Seokkyung, ada Baerona. Buka Alkitab dulu. Kisah Rasul 4 ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 33. Saya berdoa, saya ingin kita semua, anak-anak muda khususnya, yakin betul kita punya kuasa. Anak muda tapi punya kuasa. Muda tapi berkuasa. Karena apa? Punya kuasa.
Berkuasa enggak harus punya kedudukan tinggi. Jadi direktur atau kondektur. Gembala, ketua, koordinator, pejabat, gubernur, presiden, raja, enggak harus. Kalau Tuhan percayakan, puji Tuhan, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat, tukang ngon pedus jadi raja, ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan loh. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan loh. Doa kita semua yuk, kepercayaan, keyakinan kita semua yuk. Kita anak muda yang punya kuasa, berkuasa. Tapi berkuasa yang bagaimana? Atau seperti Yun Byul Seokjung gitu ya. Aku yang harus nomor 1, aku yang harus juara nomor 1, aku harus menang lomba nyanyi. Aku. Tidak boleh ada orang lain. Tidak boleh ada anak muda lain. Tidak boleh ada pemuda lain yang nomor 1 yang ngalahkan aku. Aku yang harus. Kalau enggak, dibunuh, dijegal, dibully. Bayar Rona dibully. Sampai mati. Enggak, ternyata hidup ya. Nah, hidupnya saya enggak nonton. Saya enggak bisa nonton terus. Apakah berkuasa yang seperti itu? Aku yang harus begitu. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar. Katakan kuasa yang besar. Rasul-rasul, siapa rasul-rasul itu? Orang, manusia seperti kita. Seperti saya dan saudara. Rasul-rasulnya siapa ini? Murid-muridnya siapa ini? Yesus. Yesus itu umur 80 tahun apa 30 tahun? 30 tahun ya, mirip-mirip kita ya. Ya kakak kita atau teman kita atau adik kita. Muda loh, 30 tahun loh. Memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul apa? Harus konglomerat. Harus pejabat tinggi. Harus artis terkenal. Punya ketenaran, kemewahan. Semua perkara-perkara yang di bumi ini loh. Harus jadi pangeran. Harus jadi tuan putri. Berkuasa supaya punya banyak uang, punya rumah bagus, mobil bagus, begitu. Oh, tidak dosa loh. Tuhan sanggup kok memberikan semua. Ingat Raja Salomo, manusia biasa seperti kita ya. Tuhan beri hikmat, akal budi, mendatangkan semua yang dicari oleh manusia di bumi ini loh, punya loh. Tapi itu bukan segala-galanya kok. Kita belajar dari kisah ini. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar. Ini tidak bisa didapat dari manusia loh, dari Tuhan. Rasul-rasul memberi kesaksian. Katakan sama-sama, memberi kesaksian. Siapa di sini yang pernah bersaksi? Siapa di sini yang pernah jadi saksi di pengadilan? Ya ndredeg juga ya saksi ya. Bukan terdakwa ya. Apa tugasnya saksi? Ya bersaksi. Apa tugasnya saksi? Apa tugas seorang saksi? Ya cuma bercerita. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang disaksikan, ditonton. Ya cerita apa adanya, jujur. Kadang ya bahaya juga ya, bisa mengancam diri seorang saksi bukan? Nah, berani enggak bersaksi benar, enggak bohong? Berani enggak demi kebenaran? Apalagi melawan yang mau kita ceritakan yang
salah, yang bersalah, yang berbuat jahat itu orang kaya, orang hebat, orang punya kuasa, melawan dia, melawan mereka. Gak gampang loh. Taruhan nyawa bukan? Rasul-rasul dengan kuasa yang besar memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena senang, karena sukacita, karena mengalami, karena dibebaskan, karena mengalami pemulihan, karena terjawab masalah terbesarnya yaitu dosa. Karena sudah dibereskan ketakutan terbesarnya yaitu maut. Wah, enggak usah dipaksa-paksa, enggak usah didorong-dorong, enggak usah disorong-sorong. Otomatis cerita, bersaksi. Ya ada keinginan ya, enggak cuma saya, enggak cuma kami yang diselamatkan, yang mengalami Yesus, yang kenal Tuhan Yesus, yang punya kuasa surga dan bumi. Tapi ingin orang lain. Cerita kok, saksi kok. Bukan maksa kok. Enggak ngancam kok. Cerita kok, saksi. Seperti salesman, sales girl gitu ya. Maksa. Oh ini bagus nih. Oh nomor 1. Awas enggak beli, tak antem kan. Enggak kan. Mau beli silakan, enggak beli enggak apa-apa kan. Obat penyubur rambut. Nah, silakan beli. Loh, Bapak sendiri rambutnya rontok. Nah, malu. Tapi banyak orang tahu, saya dulu botak, dulu saya rontok. Hampir nyaris gondol. Tapi terus banyak yang tahu, loh, subur, hitam rambutnya, tambah tebel, ketel rambutnya. Percaya. Anak muda, perkataan kita didengarkan, perkataan kita berkuasa. Kalau banyak orang tahu, melihat kita mengalami kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu aspek kehidupan kita apa yang mengalami kematian, yang tidak mungkin hidup lagi. Kok sembuh? Kok bangkit? Sembuh aja enggak kok. Ini mati. Perkataan apa yang sering saudara dengar dari orang-orang? Wes kon gak mungkin kon. Wes gak mungkin kalame ini kamu. Alah wes entek kon wes. Wes habis riwayatmu wes. Wes masa depan suram wes kamu wes. Wes kesempatan mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebangkitan, mengalami kehidupan, mengalami kuasa Tuhan. Katakan amin. Kamu dah kesempatan mengalami kuasa Tuhan, katakan amin. Wow, kematian itu ada membuat kita mengambil pilihan loh. Ada 2 pilihan, membuat kita semakin terpuruk, bunuh diri. Wes tidak ada harapan, tidak mungkin aku. Hancur masa depanku. Sudah rusak namaku, jelek namaku, hancur reputasiku. Wes mati aja. Malu aku. Ditaruh di mana mukaku? Ya tetap sini, jangan pindah-pindah. Tetap sini, jangan ditaruh di sini. Tetap sini. Yesus kurang kuasa apa? Dihabiskan reputasinya, dihancurkan semua. Sampai mati di atas kayu salib. Habis wis. Segala kutuk, segala dosa ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak salah ya. Teriakan, Allahku kenapa kau meninggalkan aku? Sampai bapaknya sendiri tidak mau melihat loh. Itu karena dosa umat manusia ditanggung di atas kayu salib. Itu seriusnya dosa ya. Jangan menyepelekan dosa. Gara-gara dosa Yesus harus mati di atas kayu salib. Masalah dosa sudah beres oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan terbesar maut sudah beres oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kita mau mengatakan sulit apa? Mau mengatakan, tidak mungkin Tuhan, Tuhan, tidak ada jalan keluar. Jangan. Ada kuasa yang besar yang membuat kita untuk bersaksi. Kita memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri kok. Kadang-kadang kita sempat mengalami hancur. Beberapa kali kita dengar seperti mengalami seperti buah duren ya. Harus dibanting, harus diinjak. Nah, gitu loh. Baru keluar buah duren manis. Kadang gitu kita. Harus sampai direndahkan, dipepet. Aduh, sudah kuat Tuhan, sudah kuat Tuhan, sudah kuat. Sampai di titik yang paling rendah. Tuhan, aku merendahkan diri. Alkitab mencatat itu akan mengalami pemulihan. Merendahkan diri dia gitu, rendah hati. Oh Tuhan sangat mudah. Tuhan, gak tahan. Kudu ngangkat kita loh. Siapa? Kita siapa? Pak Pendeta. Kita siapa? Pelayan Tuhan. Harus BL pemusik. Harus punya banyak talenta. Kita siapa? Harus sarjana. Harus anak konglomerat. Kita siapa? Rendah hati. Rendah hati. Cukup sujud menyembah. Rendah hati. Delosor. Tiarap bila perlu. Mudah ya. Nggak harus S3 luar negeri ya. Cukup rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Rendah hati ya. Rasul-rasul orang-orang percaya. Kumpulan orang percaya. Bersama-sama. Kebersamaan. Saling berbagi. Sesuai keperluannya. Ini loh ciri-ciri orang yang punya kuasa yang besar. Pemuda-pemudi yang berkuasa. Punya kuasa Yesus Kristus. Ini loh ciri-cirinya. Nggak harus juara 1 nyanyi. Juara 1 di tempat kita sekolah, kuliah. Puji Tuhan, Tuhan sumber hikmat. Tapi nggak harus semua. Apa tanya-tanya, minta ajar. Kok enak? Nanti kamu tambah pinter. Kok enak? Ya aku sih lebih pinter, kok enak? Kamu belajar sendiri. Umum kan gitu kan? Enggak loh. Ini ya, karakter ini ya, karakter. Kita harus beda ya. Orang pinter tuh yang membuat orang lain pinter. Tuhan punya banyak stok kepinteran loh. Kalau kita memberi kepinteran kepada orang lain, ngajari orang, Tuhan kasih tambah kepinteran. Orang kaya yang betul-betul kaya apa? Membuat orang lain kaya. Orang pemimpin yang sejati yang berhasil apa? Membuat orang lain jadi pemimpin. Bangga lihat temanku pemimpin. Bangga lihat teman-temanku kaya. Bangga teman-temanku pinter juga kayak aku. Itu loh karakter. Ingat hasil survei Ibadah Kamuda berapa tahun yang lalu ya? Masalah terbesar kita, Kamuda kita loh. Karakter. Ya, jangan seperti drakor tadi ya, yang judulnya Penthouse ya. Apa? Anda sedih hafal no. Penthouse, bukan Mentos loh, bukan permen itu lah. Penthouse, ya Will. Nggak seneng lihat temennya juara, nggak seneng temennya tambah pinter. Aku yang harus, aku. Wah itu, nah kembali masalah karakter ya. Egoisme, egoistis. Itu menjadikan dirinya Tuhan itu. Saling berbagi, berkumpul bersama. Ya, itu ciri-ciri rasul-rasul, murid-murid, orang-orang percaya yang punya kuasa Tuhan. Ya. Bukan orang Kristen seperti parasit benalu. Nah, itu ada filmnya juga itu Parasit ya.
mengambil keuntungan dari orang lain, mengeruk kekayaan dari orang lain. Kok enak dia kaya? Oh, tak ambil aja. Tidak peduli nyawa dihabisin, tidak peduli. Yang penting aku yang kaya, aku yang mapan, aku yang nyaman, aku yang banyak uang, aku. Segala macam cara digunakan. Parasit ya, membuat tanaman lain mati. Dia hidup, tanaman lain mati. Jadi yang ditumpangi dimatikan. Oh, haleluya. Kita tahu para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, itu menderita gara-gara menyampaikan kebenaran, gara-gara memberitakan Injil, gara-gara memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, apa ucapan murid-murid? Bukan mengomel, bukan bersungut-sungut, bukan berteriak, wes percuma pelayanan, percuma jadi orang Kristen, percuma. Enggak loh, ciri-ciri orang yang berkuasa, punya kuasa. Menguasai diri, ini loh menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri itu seperti pahlawan yang bisa mengalahkan sebuah kota kan. Bukan menguasai orang lain supaya aku berkuasa, bukan. Menguasai diri ini loh. Menahan hawa nafsu ini loh. Mengucap syukur dalam segala hal. Para murid malah bangga. Oh, suatu kehormatan kami menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dianggap layak, dianggap pantas. Demi siapa? Bukan orang lain, demi Tuhan. Demi kekasih jiwa. Demi Tuhan yang sudah menebus hidup kita, mengampuni segala dosa kita. Yang membuat kita memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tidak lagi mengalami maut. Itu loh saudaraku. Ini kiranya peringatan kebangkitan Yesus Kristus ini membuat kita makin mengalami sukacita yang besar. Mungkin belum punya uang banyak, mungkin belum hidup mewah, mungkin belum punya baju bagus mungkin. Nah, ini pengalaman bertahun-tahun jadi remaja pemuda, duduk di situ kayak saudara gitu. Ketika lihat pendeta, ketika lihat pelayan, pakainya baju bagus itu. Kapan aku ya baju bagus? Bajuku sederhana. Baju bagus tidak harus saudara. Yang penting loh dalam hati kita loh, karakter, ada kuasa, penguasaan diri. Katakan sama-sama penguasaan diri. Oh, itu yang lebih bagus. Buat apa kalau karakter kita nggak siap, pakaian bagus, hidup mewah? Oh, bahaya. Ingat tulisan-tulisan Raja Salomo, kurang kaya apa? Tapi berkali-kali Raja Salomo berkata, hidupku sia-sia, percuma, sia-sia, percuma. Perhatikan baik-baik. Kerajaan dunia ini seperti uap sebentar saja. Kecuali, apa kata tulisan Raja Salomo? Orang yang takut akan Tuhan. Anak muda penuh kuasa, berkuasa, hidup takut akan Tuhan, nurut taat sama Tuhan. Oh, itu kuasa itu. Terakhir, Matius 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di Injil yang lain dikatakan perempuan-perempuan menengok kubur itu. Wow, perempuan-perempuan tapi berani. Perempuan-perempuan bisa dipakai Tuhan. Membawa rempah-rempah meminyaki jenazah Yesus, membuat mayat itu yang bau jadi enggak bau loh, hebat loh, itu mahal itu, entah jutaan, entah berapa puluh juta itu harga rempah-rempah. Pakai minyak wangi harga berapa? Bisa menutupi bau busuk cicak, bau busuk kecoa, tikus, kucing mati bisa. Ini rempah-rempah mahal ini. Perempuan-perempuan yang enggak didengar suaranya zaman itu, enggak didengar. Ini masyarakat kelas nomor 2 ini perempuan. Sini siapa yang masih direndahkan, diremehkan, Tuhan bisa pakai saudara loh.
Ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Perhatikan apa yang terjadi ketika Yesus bangkit. Gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Berapa malaikat? 1000? 1.000.000 malaikat berapa? 1 malaikat cukup membuat bumi gemetar, gempa. Jemaat, kamu dah perhatikan, bro, sis, perhatikan. Ketika Yesus mati, ketika Yesus disalib, ketika Yesus dianiaya, diludahi, dicambuk, diperlakukan semau-maunya, sampai mati di atas kayu salib, terus mati, dikubur. Ayo, perhatikan, coba pikir, bagaimana ekspresi para malaikat, bagaimana? Kalau saudara presiden punya pas pampres, presiden dianiaya, dipukuli, sampai mati. Nah, ekspresi pas pampres bagaimana? Ekspresinya bagaimana? Malaikat ekspresinya bagaimana ketika Yesus, ketika Tuhan dibegitukan? Bagaimana ekspresinya? Gak tahan ini, kudu ditolong ini, kudu, bila perlu jangan. 1 malaikat cukup menghabisi tentara-tentara Romawi. Betul atau benar? 1 malaikat cukup loh. Tapi Yesus tidak lakukan loh. Demi orang-orang berdosa. Ayo, ini loh, ini baru kasih. Mengasihi orang yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang hebat, yang pinter, yang baik, biasa. Mengasihi orang berdosa, mengasihi orang jahat, mengasihi orang yang meludahi, mengasihi orang yang mencambuk. Jim Caviezel, bintang film, aktor yang memerankan Yesus Kristus di film Passion of the Christ, mengatakan apa? Aku memerankan Yesus saja sudah sangat-sangat menderita, belum sampai mati. Yesus sampai mati. 39 cambukan, bahkan bisa lebih, karena yang melakukan tentara Romawi kadang-kadang gak ngitung nyambuk. Sekali cambukan itu berapa cabang, lempengan besi itu. Jim Caviezel mengalami sekali cambukan, luput, kena sungguhan. 5 cm lebih setengah, 5,5 cm, robek punggungnya. Gara-gara main film, berat badannya turun 19 kilo. Bahu kiri sempat terlepas, berhenti sejenak, harus di rumah sakit. Operasi hati, apalagi macam-macam penderitaan Jim Caviezel. Ketika aku mengalami penderitaan itu, kata Jim Caviezel, aku mengingat dosa-dosaku. Dia katakan sekitar 25 juta aborsi terjadi di Amerika. Aborsi di Indonesia berapa? 1 juta setahun? Entah, saya tidak mengingat perkembangan. Anak muda terkenal free sex ya. Ayo hidup kudus. Ingat penderitaan di atas kayu salib. Jangan remehkan dosa loh ya. Jangan sampai salah paham loh, salah ngerti loh. Oh puji Tuhan, dosaku diampuni dari dulu sampai seumur hidup. Oh Tuhan baik. Oh, aku hidup seenaknya aja, berbuat dosa tidak apa-apa. Dosaku sudah diampuni, aku sudah pasti masuk surga. Oh, sakit jiwa. Tidak benar. Menyalahgunakan kemerdekaan dari Tuhan, menyalahgunakan kebebasan dari Tuhan, menyalahgunakan anugerah Tuhan. Jangan loh. Hidup ini anugerah, setiap detik ini anugerah. Kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita gunakan kuasa, kita gunakan kasih Tuhan. Kita gunakan kesehatan, kekuatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan loh, untuk memuliakan Tuhan loh, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menguatkan, menghibur orang lain. Kuasa memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Masa pandemi ini kan banyak orang ketakutan. Banyak orang takut sakit. Apalagi terus mati. Setelah mati kemana? Kesempatan kita memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ketakutan terbesar manusia sudah beres.
di dalam kubur yang kosong. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Maut tidak lagi menguasai kita. Kehidupan kekal selama-lamanya menanti kita. Katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama tenang sejenak, merenungkan firman Tuhan. Oh, haleluya. Doa kami semua Tuhan, kami semua anak muda akan mengalami kebangkitan yang luar biasa, mengalami kuasa Tuhan yang besar. Jadi pemuda-pemudi yang penuh dengan kuasa Tuhan. Kecil tapi punya kuasa Tuhan. Muda tapi penuh kuasa Tuhan. Wow, terima kasih. Setan iblis gemetar ketika kami memuji Tuhan, ketika kami hadir. Setan iblis pergi karena kami punya kuasa di atas segala kuasa. Kuasa bumi, surga, kuasa Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi masalah-masalah yang lain. Oh, perkara-perkara yang sulit, yang sukar, beban berat. Tuhan, kami punya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Wow, terima kasih. Kematian bagi kami adalah kesempatan mengalami kebangkitan. Mengalami kebangkitan. Kesempatan mengalami kebangkitan. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu. Kami aminkan firman-Mu. Kami aminkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau yakin, kami mau terus belajar, percaya, terus percaya, terus percaya, terus percaya, terus setia, terus setia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus menolong kami semua anak muda. Semua mengalami kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Kami lebih banyak berserah, lebih banyak pasrah sama Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kami berkata ya. Apa kata firman Tuhan? Kami siap lakukan. Oh, suatu kehormatan kami mendengar perintah Tuhan. Oh, haleluya. Hidup kami di dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.